Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang load balance PBR di GNS3. Jadi apa fungsi dari load balance PBR ini atau PBR atau policy based routing. Jadi policy based routing ini digunakan ketika kita memiliki dua atau lebih jalur ISP dan kita ingin membuat policy route atau kebijakan routing di ISPA dan ISPB. Jadi contoh ketika kalian memiliki ISPA, ini jalur internet ISPA ini khusus digunakan untuk PC1, anggap saja ini PC1 ya. Dan untuk ISPB ini menggunakan jalur khusus. Jadi ISPB ini digunakan untuk PC2. Jadi PC1 ini hanya menggunakan internet dari ISPA dan PC2 ini PC1 mendapatkan internet dari ISPA dan PC2 ini mendapatkan internet dari dari SPB saja. Oke, intinya ISPA hanya digunakan oleh PC1 dan ISPB hanya digunakan oleh PC2. Oke, sekarang langsung saja kita masuk ke konfigurasinya. Di sini saya sudah memiliki konfigurasi seperti ini. Kenapa berbeda? Sebenarnya sama saja. Ini ada ISPA di kabel ini dan ISPB di kabel ini. Untuk yang atas ini seperti biasa, ini ada konfigurasi ISP virtual. Bagaimana cara konfigurasi ISP virtual ada di video saya sebelumnya dan saya cantumkan linknya di deskripsi. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke MikroTik 1. Di sini pertama-tama saya lakukan konfigurasi IP DHCP client, add interface header. Karena ISP saya di sini ada dua ya, ini E2 2. Jangan lupa add default route no, disable no. Oke, lanjut kita IP DHCP client, add interface header 3, add default route no, disable no. Kita IP DHCP client print. Nah, di sini sudah mendapatkan IP dari ISPA 10.254 dan ISPB 20.254. Jadi jangan lupa ini jika kalian menirukan konfigurasi saya seperti ini salah karena kalian belum mengkonfigurasikan ISP virtual. Di sini ada ISP virtual ya. Ya, ini ISP virtual, ini saya mengarahkan ke sini. Jadi ini ya, untuk konfigurasi ISP virtual ini ada di video saya sebelumnya. Bisa kalian cek. Untuk linknya di deskripsi. Oke, sekarang lanjut setelah konfigurasi DHCP client kita lakukan konfigurasi IP firewall NAT add chain src NAT out interface header 2. Ya, kenapa out interface ini header 2? Karena di sini ISPA saya ini yang kabel kiri ini melewati jalur header 2 dan yang kabel kanan ini melewati jalur header 3. Ini saya enter header 3 action masquerade. Oke, ini IP firewall NAT add chain NAT add chain NAT out interface header 3. Nah, ini header 3. Kenapa header 3? Jangan lupa yang ISPB ini yang kabel kanan ini yang di sini ini header 3 yang ini ya. Nah, ini header 3 ini saya gunakan ke atas dan yang header 2 ini ISPA, ini header 3 ini ISPB. Saya gunakan ke atas di ISP virtual. Oke, lanjut. Sini action tentu saja masquerade. Kita cek IP firewall NAT print. Nah, ini sudah terbuat firewall NAT untuk ESP1, Ether 2 dan ESP2 atau ESPB Ether 3. Sekarang lanjut kita konfigurasikan maaf, ini untuk topologinya. Oh ya, ternyata ini 10.027 ya. Sebentar kita ganti dulu. Mohon maaf ada gangguan atau noise ya. Lanjut di sini lalu kita berikan yang ini 20.0 ya, prefix 27. Oke, lanjut kita setelah ini karena kita mengikuti topologi, kita buat IP address untuk PC1 dan PC2. Anggap saja PC1 PC2 ini yang bawah ini ya, yang bawah ini. Oke, lanjut MikroTik 1. Kita buatkan IP address add address
192.168.10.1 prefix 24 interface header. Bisa lihat dulu. Nah, ini di sini saya mengarah ke PC1 header 3, berarti ini header 4. Oke, lanjut IP address address 192.168.20.1 interface header. Oh, maaf ya tadi untuk yang bawah prefix 27. Saya ulangi lagi. Saya cek dulu. Yang ini ya, maksud saya salah, ini harusnya prefix 27 ya, yang ini. Saya ganti dulu. IP address remove numbers 2. Oke. IP address address 10.10.10.1 prefix 27 interface header 4. Terus lanjut IP address address 20.20.20.1 prefix 27 interface header 5. Nah, ini header 4 ini, yang ini 20.1.27 ini header 4 ini header 5. Kita enter. Jadi kita IP address print. Nah, kita cek. Nah, ini sudah terbuat ini untuk PC yang oh maaf ya, kok 10.10. Oke, maaf, ada kesalahan. Kita ganti dulu lagi. Sesuai topologi IP address address 192.168.10.1 prefix 27 interface header 4. Lanjut IP address address 192.168.20.1 prefix 27 interface header 5. Oke, setelah itu kita klik IP address print. Nah, mohon maaf ya, sekarang sudah benar untuk IP-nya 192.168.10.1 prefix 27 yang PC1, 192.168.20.1 prefix 27 untuk PC2. Lanjut, sekarang kita lakukan konfigurasi DHCP server. Kita lakukan IP DHCP server setup. Seperti biasa, untuk tentu saja ini untuk header 4 atau untuk DHCP untuk PC1. Enter. Lanjut IP DHCP server setup, enter, header 5 untuk yang PC2 ya, header 5 ini. Kita enter. Oke. Setelah kita konfigurasi tadi, kita selesai konfigurasi pertama DHCP client. Setelah DHCP client kita konfigurasi firewall NAT. Setelah firewall NAT kita konfigurasi IP address, yang benar IP address yang ini ya, IP address. Setelah firewall NAT IP address, setelah itu DHCP server untuk PC1 dan PC2. Sekarang lanjut kita konfigurasikan. Load balance PBR dengan menggunakan firewall mangle. Jadi gimana caranya? Ikuti saja perintahnya di sini. Tekan perintah IP firewall mangle add chain rerouting, lalu interface header 4 dan action mark routing new routing mark. Ini kita namai PC1. Jadi tadi chain ini perlu routing, ini interface header 4. Kenapa header 4? Karena ini yang PC1 ini dari header 4. Ini dengan saya namakan new routing mark PC1, namanya PC1. Ini jadi gunanya mangle itu ini untuk menandai ya, untuk menandai paket. Jadi saya menandai paket mark routing ini PC1, lalu kita pilih passthrough no. Oke, lanjut setelah kita sudah selesai untuk menandai PC1. Sekarang kita tandai PC2. Perintahnya sama, cuma beda. Yang interface header 4 ini jadi header 5, dan yang ini jadi PC2. Ini bisa dilihat ya, IP firewall mangle add chain rerouting in interface header 5 action mark routing dan new routing mark PC2 lalu passthrough no. Oke, mohon maaf ya, ini saya kepencet tab, jadi tab ini meminta bantuan. Jadi ini konfigurasinya yang ini. Pertama yang ini, dan ini yang kedua yang ini, yang bawah ini. Abaikan yang di atas ya. Dan yang kedua yang ini. Oke. Setelah ini kita cek di IP firewall mangle
print. Nah, ini sudah dibuat ya. Saya sudah menandai PC1 yang berasal dari header 4 dan PC2 yang berasal dari header 5. Setelah kita tandai menggunakan IP variable mangle, kita lakukan kebijakan routing di IP root. Untuk caranya kita cek dulu IP root print. Oke, belum ada default root, kita tambahkan IP root add dst address. Tentu saja untuk yang pertama ini 0 prefix 0 dengan gateway 10.10.10.1. Ini untuk gateway, jadi 10.10.1 ini untuk ISPA. Lalu kita tandai MAC routing MAC ini PC1. Jadi ini membacanya gimana? Kita melakukan get dst address atau default route dengan alamat 000. Gateway-nya ini gateway ISPA. Kita tandai siapa yang melewati gateway 10.10.1 atau ISPA. Yang melewati ISPA ialah PC1. Kita enter. Oke, lanjut. Kita buat lagi IP root add dst address sama dan gateway. Sekarang lanjut kita buat 20.20.20.1 routing MAC PC2. Nah, ini jadi kita telah melakukan kebijakan routing setelah kita tandai tadi menggunakan variable mangle. Kita tandai PC1 dengan nama PC1, PC2 dengan nama PC2 di variable mangle. Lalu setelah kita selesai tandai di variable mangle, kita panggil PC1 di kebijakan routing dengan menambahkan IP root dst address gateway ini. Jadi yang atas ini untuk PC1 dan ISPA. Jadi PC1 ini khusus menggunakan jalur ISPA yang ini ya. Dan untuk PC2 ini khusus menggunakan jalur ISPB dengan perintah yang ini. Kita cek dulu di IP root print. Oke. Bisa dilihat ini statusnya aktif statik. Oke, di sini jika status kalian yang memiliki AS itu masih salah ya. Yang benar itu statusnya adalah AS atau disingkat aktif statik. Oke, sekarang bisa kita cek menggunakan PC1. PC1 kita masuk ke PC1. Lakukan dulu IP DHCP. Maaf ya, ini ada konfigurasi sebelumnya. Nah, sudah sesuai topologi, dapat IP 10.30, ini 10.0. Sekarang kita lakukan trace. Trace ini untuk melihat jalur kita paket. Jika kita mengunjungi alamat 888 DNS Google, kita melewati jalur mana saja. Kita enter. Nah, di sini bisa terlihat PC1 melewati jalur ISPA. Dia melewati jalur ISPA untuk menuju ke alamat 88 atau menuju ke internet. Di sini sudah terlihat ya, jadi PC1 dia melewati jalur ISPA. Ini ya ISPA ini alamatnya 10.10.1. Kita lihat pada PC2. Sudah kita IP DHCP dulu. Dora. Oke, jika statusnya Dora ini sudah benar ya DHCP servernya. Di sini kita trace juga sama seperti PC1 8888. Nah, di sini bisa terlihat ya perbedaannya. Untuk PC1 dia melewati jalur ISPA dengan alamat 10.10.1. Ini PC1 ya. Dan PC2 dia melewati jalur ISPB dengan alamat 20.20.1. Oke, jadi intinya dia PC1 hanya menggunakan jalur internet dari ISPA alamat ini, dan PC2 hanya menggunakan jalur dari ISPB dengan alamat 20.20.1 ini. Oke, sekian tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.